Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe konsumer, tipe-tipe konsumen atau tipe-tipe pelanggan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini. Tipe-tipe konsumen atau pelanggan berdasarkan perilaku. Yang pertama ada tipe pressure. Ini pelanggan yang selalu menginformasikan rasa puas. Jadi pelanggan ini dia akan menginformasikan kalau dia itu puas. Kemudian yang kedua, patrons. Dia tidak akan menginformasikan rasa puas. Jadi ketika dia mengalami pelayanan yang memuaskan, dia tidak akan menginformasikan. Hanya untuk diri dia sendiri. Kemudian yang ketiga adalah talkers. Dia akan menginformasikan ketidakpuasan. Nah, biasanya yang perlu diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha itu adalah tipe-tipe yang talkers. Talkers ini dia akan berbicara kemana-mana ketika dia itu tidak puas. Nah, ini sangat berbahaya karena di sini menyebabkan bom negatif. Beda sama pressure tadi yang di atas, ini akan menginformasikan rasa puas, dia akan menimbulkan word of mouth positif. Kemudian walkers, dia tidak akan menginformasikan ketidakpuasan. Jadi ketika ada pelanggan atau konsumen yang tipenya walkers, dia tidak akan menginformasikan kalau dia itu tidak puas. Hanya lalu dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi ketika ditanya kenapa kamu tidak belanja ke sana lagi, kenapa kamu tidak beli ke sana lagi, ya dia hanya bilang saya tidak mau, saya tidak suka, dan sebagainya. Dia tidak akan menyebutkan ketidakpuasan dia. Kemudian berdasarkan karakter atau sifat, di sini ada 6 tipe, yaitu tipe pemimpin, tipe pembujuk, tipe penyabar, tipe pendiam, tipe hati-hati, dan tipe bebas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe pemimpin. Konsumen yang tipe pemimpin ini dia inginnya serba cepat. Time is money. Bahasa sekarangnya adalah shot ya. Jadi dia tidak ingin membuang-buang waktu. Lalu di sini biasanya karena dia butuh serba cepat, maka dia to the point, tanpa basa-basi. Seperlunya saja dia butuhnya apa, itu yang dia inginkan dan itu yang harus disajikan. Lalu biasanya orang konsumen atau pelanggan yang tipe seperti ini, nadanya itu agak agitasi atau bersifat perintah. Jadi ketika ketemu konsumen yang seperti ini, biasanya cenderung agak terkesan memerintah. Kemudian tipe konsumen yang tipe pemimpin seperti ini sulit dibujuk atau dirayu. Karena dia ya memang belanja atau menikmati apa yang dia inginkan itu ya seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan dia karena dia masih ada waktu yang lain. Nah, bagaimana cara menanganinya? Untuk menangani tipe pemimpin seperti ini, tipe konsumen yang tipe pemimpin, ini harus sedikit bicara banyak kerja. Jadi kita selaku penyedia pelayanan harus sedikit bicara, banyak bekerja. Tidak perlu menanggapi. Kemudian, tepati janji. Jadi ketika kita sudah mengungkapkan sebuah janji, maka harus kita tepati.
Janjinya jam berapa itu harus dilakukan. Kita bilang 5 menit selesai, harus 5 menit selesai. Kemudian di sini konsumen tipe pemimpin ini dia tidak butuh penjelasan yang detail. Jadi kalau penjelasan ya secara global saja karena dia diburu oleh waktu. Lalu hargai dan bersikap profesional. Jadi ketika ketemu konsumen yang seperti ini, kita harus hargai dia dan bersikap profesional. Tipe konsumen yang berikutnya adalah tipe pembujuk. Nah, konsumen yang tipe pembujuk ini biasanya dia itu mengakrabkan diri dengan penyedia pelayanan. Lalu terkesan bersahabat. Orang tipe seperti ini biasanya ramah, suka ngobrol. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ketemu konsumen yang tipe pembujuk? Maka berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang kedua ini kita harus sering mengajak ngobrol dia. Karena dia akan suka. Dia tipe orang yang suka berteman. Maka dia akan suka sekali ketika penyedia pelayanan mengajak ngobrol dia. Beri sentuhan humor. Kadang-kadang di sini kalau seandainya penyedia pelayanan bisa humor, ini akan lebih baik. Yang ketiga adalah tipe penyabar. Konsumen tipe penyabar di sini orangnya santai dan tenang karena dia tidak terburu oleh waktu. Kemudian diplomatis dan menyenangkan. Makanya biasanya konsumen tipe penyabar ini dia ketika kita sodorkan sesuatu, dia akan minta rincian kan itu. Lalu berargumentasi. Nah, tipe penyabar ini konsumennya pasti akan perhatiannya penuh. Karena di sini apa yang dia perhatikan ini menjadi suatu pertimbangan dia membeli atau tidak. Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama adalah tidak mendesaknya agar segera mengambil keputusan. Nah, ketika bertemu konsumen yang seperti ini, kita harus latihan bersabar. Namanya aja tipe penyabar, maka pelaku pelayanan juga harus bersabar. Tidak terburu-buru, tidak mendesaknya untuk segera mengambil keputusan. Maka di sini kita harus melayaninya dengan baik. Biasanya kalau seperti ini, kalau gerai-gerai pembelian itu ya, di retail-retail dia itu akan keliling selama seluas ruangan kita, dia akan keliling, dia akan bertanya satu persatu dari produk kita, baru dan nanti dia memutuskan. Tipe pendiam. Nah, konsumen tipe pendiam ini sering disebut dengan introvert. Ya. Ini suka menyendiri dan jaga jarak. Berarti dia itu sebenarnya memiliki keinginan, tapi karena memang tipenya dia, maka dia itu jaga jarak. Nah, di sini kita harus proaktif. Kemudian lingkungan pergaulan terbatas. Tipe-tipe konsumen pendiam ini muncul gara-gara dia pergaulannya terbatas. Maka di sini kita harus banyak menyajikan informasi-informasi yang detail, yang dibutuhkan, tetapi tidak panjang lebar, sehingga mudah difahami, mudah dimengerti oleh konsumen. Kemudian, dia di dalam mengambil keputusan tuh hati-hati sekali. Betul-betul dia mempertimbangkan dari berbagai aspek. Sering disebut dengan tipe konsumen yang selalu menganalisis. Lalu di sini, dia kenapa kok harus berhati-hati? Karena yang dia pertimbangkan adalah baik buruk. Kelak kira-kira kalau dia memutuskan ini nanti hasilnya seperti apa? Apakah lebih buruk atau lebih baik?
cara menangani konsumen atau pelanggan yang tipe pendiam ini penyedia pelayanan harus menghadapinya dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dia tenang. Jangan mendesaknya. Jadi tidak usah mendesak, harus segera. Jadi betul-betul di sini di apa? Diikuti ya, step by step-nya, lalu ditanyakan apa keluhannya, apa yang dia inginkan, lalu kita jelaskan apa yang menjadi keinginan dia, kita kasihkan solusi dan sebagainya. Kemudian ketika kita sudah banyak berbicara kepada dia, kita beri kesempatan dia untuk berpikir kira-kira mana yang dianggap paling baik bagi dirinya. Lalu tidak perlu banyak bicara, apalagi mengajaknya bergurau atau humor. Jadi ketika bertemu konsumen atau pelanggan yang tipe pendiam ini, kita tidak perlu banyak bicara. Kita bicaranya adalah seperlunya, tetapi langsung mengena kepada tujuan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut, lalu tidak usah bergurau. Karena tipe pendiam ini dia tidak suka dengan penyedia pelayanan yang banyak bergurau. Tipe yang kelima adalah tipe hati-hati atau sering disebut perfeksionis. Nah, tipe perfeksionis ini dia berhati-hati tetapi terbuka. Maka biasanya dia itu orangnya arif dan bijaksana, penuh pertimbangan, tapi pertimbangannya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini pertimbangannya itu sesuai situasi dan kondisi. Lalu orang atau konsumen yang seperti ini, dia tidak berani mengambil resiko. Maka ketika pelayanan kita atau barang kita itu resikonya berat, maka dia tidak akan mudah mengambil resiko tersebut. Cara menanganinya di sini, kita sebagai penyedia pelayanan harus hati-hati dan cermat tentang apa yang dia butuhkan. Karena dia kalau tipe konsumennya seperti ini, nanti salah sedikit yang kita sikapi, maka menjadikan bumerang bagi kita, karena dia tidak akan membelinya. Kemudian, kita harus bersikap profesional. Jadi ketika melayani orang atau konsumen yang tipe hati-hati seperti ini betul-betul penyedia pelayanan mengerti atas produk yang ditawarkan, memahami sampai detail sehingga segala bentuk kelebihan dan kekurangannya bisa dicermati oleh konsumen. Kemudian kita harus menjaga kepercayaan. Karena orang yang seperti ini ketika dia sudah klik lalu kita itu mengingkari, maka resikonya berat bagi usaha kita. Bagaimana cara menjaga kepercayaan? Yaitu tepati janji. Kalau kita sudah berjanji sama konsumen seperti ini, jangan sampai mengingkari. Tipe yang keenam adalah tipe bebas. Konsumen yang tipe bebas atau istilahnya pelanggan yang tidak terikat seperti ini biasanya orangnya ambisius. Lalu dia juga orangnya to the point tanpa basa-basi. Nah, di sini kalau kita berhadapan dengan tipe pelanggan yang ambisius ya, atau tipe yang bebas seperti ini akan mudah sekali muncul yang namanya misunderstanding atau miscommunication. Jadi pelanggan atau konsumen yang dia itu tipenya bebas, orangnya ambisius ini kadang-kadang itu salah paham
atau bisa juga salah komunikasi. Tapi orang yang seperti ini, pelanggan yang tipe bebas ini, dia berani ambil resiko. Berani dia mengambil resiko. Dan dia ingin tahu segala masalah, ingin banyak belajar. Jadi kenapa kok dia berani mengambil resiko? Ya dia ingin tahu segala masalah. Dia ingin banyak belajar. Nah, untuk menghadapi pelanggan yang seperti ini, kita harus hindari hal-hal yang kecil dan detail. Kita tidak perlu merinci secara detail atas produk yang kita tawarkan. Jadi kita sampai mendetail sekali ini akan malah berisiko bagi kita. Soalnya dia mungkin tidak paham, jadinya salah paham atau mungkin salah komunikasi. Kemudian ketika menghadapi pelanggan atau konsumen seperti ini, kita harus bersikap sederhana. Kita tidak perlu berlebihan. Apa adanya. Kemudian konsumen atau pelanggan berdasarkan jenis kelamin, di sini ada pria dan wanita. Pria itu tipenya lebih mudah dibujuk, sedangkan kalau wanita itu sukar dibujuk. Pria tipenya cepat ambil keputusan. Nah, sedangkan kalau wanita itu tidak mudah, karena wanita itu cenderung tidak mudah percaya. Kemudian, pria cenderung tidak sabar. Nah, karena cepat ambil keputusan biasanya cenderung tidak sabar. Sedangkan wanita ini biasanya dia itu tidak begitu tertarik dengan proses produksi. Tapi dia kalau berbicara masalah produk yang dia inginkan, dia itu bisa sabar. Nah, solusinya kalau ada pelanggan pria, kita harus cepat di dalam pelayanannya. Beda dengan kalau pelanggan atau konsumen wanita, kita memberi kesempatan bagi dia untuk memilih. Ya. Beri kesempatan dia untuk melihat-lihat dan sebagainya. Kemudian, kalau untuk pelanggan pria, ini kita di dalam pelayanannya harus sederhana, simple, tidak perlu bertele-tele. Karena tipe pelanggan atau konsumen pria ini cenderungnya pengen cepat. Nah, kalau wanita beda. Kita di dalam pelayanannya harus penuh dengan kesabaran dan perhatian. Biasanya selama dia minta dilayani itu, dia akan banyak berbicara. Lalu bagaimana strategi membangun citra positif perusahaan? Agar dapat membangun citra positif dari perusahaan, maka harus bisa menghasilkan yang namanya customer satisfaction atau sering disebut dengan kepuasan pelanggan. Nah, di sini agar pelanggan itu puas, maka harus melakukan improvisasi kualitas serta harus menjaga konsumen dengan peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu di sini supaya konsumen itu atau pelanggan itu puas, maka kita harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan maupun kualitas barang yang kita jual kepada konsumen agar konsumen itu menjadi puas. Lalu kita harus menjaga konsumen dengan peduli atas semua yang dibutuhkan oleh konsumen. Baik, demikianlah video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.